Tragedi tabrakan KA Turangga dan KA Komuter Lain Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memakan korban jiwa. Apa yang menjadi penyebabnya dan apakah mimpi dari zero accident di jalur kereta bisa terwujud? Bergabung bersama kami malam hari ini Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam. Pak Dedi, kecelakaan ini terjadi di jalur tunggal atau single track. Seberapa rawan sebenarnya terjadi kecelakaan dalam penggunaan jalur ini? Baik, betul. Jadi kalau namanya single track, jelas ya, ada resiko, juga otomatis juga ada mitigasi resiko bila memang itu memang single track. Jadi single track ada potensi kedua kereta itu berpotensi untuk saling tubrukan atau tabrakan gitu ya, misalnya begitu. Jadi kalau dengan kasus tadi pagi itu, memang yang tepat kita memang menunggu analisis yang dari pihak berwenang, dalam ini adalah KNKT. Itu bisa kemungkinan terjadi mungkin karena error ada di sarana, lalu di prasarana atau di manusianya, atau human factor sebagai operasional dari sarana dan prasarananya. Makanya bisa juga itu terjadi juga karena masinisnya, karena melanggar sinyal misalnya, atau juga terjadi petugas PPK-nya, petugas PPK sebagai pengatur perjalanan, itu juga bisa menjadi potensi untuk diinvestigasi mengapa bisa terjadi kecelakaan karena tidak menghentikan kedua kereta tersebut misalnya. Jadi bisa juga sarananya mungkin juga mengalami gangguan, misalnya error misalnya, yang tidak bisa diberhentikan misalnya, itu juga bisa. Atau prasarananya, atau persinyalannya, atau komunikasinya, atau fasilitas operasinya yang terganggu. Nah, barusan saya menerima informasi dari PT KAI bahwa ternyata di peta di Harubugur ini sampai ke Cicalengka itu ternyata ada pergantian persinyalan. Kalau di Harubugur ini ternyata sinyal sudah sinyal elektrik, tapi di Cicalengka sampai ke timur itu ternyata masih sinyal mekanik. Mekanik berarti memang ada masalah pergantian sistem atau switch over yang bermasalah di sini. Jadi ini yang perlu diinvestigasi juga. Apakah ini memang prasarananya atau memang manusianya yang operasionalkan memang yang bermasalah. Ini memang perlu investigasi. Tapi tadi dari PT KAI sudah menginformasikan bahwa ternyata ada switch over jadi dari sinyal mekanik dan sinyal elektrik yang bermasalah, sehingga ketika petugas PPK-nya membaca perisian sehingga tidak tepat, akurasinya tidak terbaca. Yang misalnya yang seharusnya menyala merah, tapi ternyata di situ kuning misalnya. Jadi antara sinyal mekanik dan elektrik sehingga tidak terbaca. Sehingga ini sinkronisasi ini dan kalibrasi inilah yang akan nanti menyebabkan bisa kemungkinan menjadikan kecelakaan atau petaka seperti tadi pagi itu. Yang tentunya hal ini juga seharusnya tidak bisa kita terima ya, kenapa masih saja terjadi adu banting seperti ini. Karena terakhir adu banting itu ada di Lampung, KA Baparanjang, Oktober 2022. Jadi sampai sekarang kita juga masih menunggu laporannya, itu juga masih belum ada. Jadi kami berharap laporannya itu ada sehingga kita nanti bisa menyelaraskan ya atau mengkalibrasikan apakah ada kesamaan dengan masalah hari ini tadi pagi atau memang berbeda karakter, berbeda permasalahannya. Kalau di Baparanjang mungkin karena di sana murni atau pure sinyalnya sinyal mekanik yang bermasalah atau human error di sana, atau memang di sini memang benar-benar masalah prasarananya, masalah fasopnya atau fasilitas operasinya yang bermasalah. Ini kita
menunggu investigasi dari KNKT sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi. Itu Mas kira-kira. Baik, baik. Tadi Anda sebutkan ada kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebabnya bisa jadi dari manusianya atau human error, bisa dari sarana dan juga prasarana. Tadi salah satu yang Anda sebutkan adalah mengenai persinyalan begitu. Sebenarnya sejauh ini dalam kasus atau dalam sistem persinyalan jalur tunggal atau single track ini biasanya yang digunakan apakah memang menggunakan mekanik seperti yang digunakan di Cicalengka tadi atau justru seharusnya memang sudah mengganti elektrik saja? Kalau kalau untuk yang saya amati sesuai data yang saya ada ya, kalau untuk yang single track atau sinyal apa namanya lintas tunggal atau jalur tunggal itu memang kebanyakan masih mekanik. Ya Hmm. boleh dikatakan itu sinyal-sinyal jadul gitu ya. Ya maaf mungkin memang memang seperti itu kenyataannya ya. Mungkin ada di sekitar kalau tadi informasinya di Harbogor itu di Harbogor masih sudah elektrik sampai Bandung ya. Ya sementara untuk Cicalengka mungkin sampai Banjar barangkali itu juga mungkin masih masih mekanik. Lalu di jalur timur itu juga masih mekanik. Cimur itu Surabaya sampai Banyuwangi itu kan juga masih single ya, masih jalur single itu juga masih mekanik. Nah tentunya untuk khusus jalur-jalur single ini atau jalur tunggal ini diharapkan ada mitigasi keselamatan. Ya kita takutkan memang seperti tadi pagi itu ya mungkin karena atau apa namanya atau faktor manusianya atau memang faktor prasarannya yang mungkin tidak siap untuk apa namanya melakukan operasi kereta api ini mungkin dari arah timur atau arah barat atau dari sebaliknya. Jadi khusus untuk jalur-jalur yang masih tunggal ya itu masih menggunakan sinyal mekanik. Jalur tinggal juga masih ada sekitar di Rangkas Bitung sampai Merak itu juga masih mekanik. Jadi tentunya harus ada apa namanya harus ada evaluasi karena ini memang mekanik ini memang masih manual, memang 100% dikendalikan atau diatur oleh manusia. Ya, kalau manusianya ada kesalahan sedikit ya, tentunya memang akan menghambat perjalanan kereta itu sendiri atau mengganggu perjalanan kereta itu sendiri. Oke, Pak Dedy, tadi Anda katakan bahwa memang mitigasi keselamatan ini penting sekali dilakukan untuk jalur tunggal. Mitigasi keselamatan seperti apa yang seharusnya dilakukan di sana atau dipersiapkan oleh PT KAI? Baik, mitigasinya sangat jelas ya. Kalau semisalnya 100% itu kita masih mengandalkan dari tenaga manusia. Hmm. Paling tidak jam kerja manusia, apa namanya jam kerja SDM tersebut juga harus diperhatikan. Ya seharusnya mungkin juga masalah sosialnya juga masalah non teknisnya ini yang tidak bisa kita harapkan itu bisa dievaluasi. Jadi mitigasi-mitigasi yang tidak terlihat ini yang istilahnya tuh intangible ya, intangible yang tidak terlihat ini yang seharusnya lebih penting masalah kesejahteraan pegawai, lalu masalah jam kerja, masalah mutu kerja, segala macamnya itu yang harus dicermati. Untuk mitigasinya jelas ya, harus ada misalnya pergantian shift, jangan lama-lama misalnya sampai 6 jam seharusnya ini setiap 3 jam diganti, setiap 3 jam diganti misalnya. Itu salah satu mitigasi resiko yang paling paling cepat untuk istilahnya untuk quick win-nya ya daripada kita investasi prasarana yang mahal yang mungkin jangka panjang apa namanya quick win yang paling tepat paling cepat ya SDM itu. Nah tentunya SDM itu tentunya akan lebih banyak jumlahnya lebih banyak karena jangan sampai 6 jam atau 8 jam mereka bekerja, mereka cukup 3 jam lalu diganti, 3 jam lalu diganti, tentunya akan lebih banyak. Dan tapi juga yang penting adalah kompetensinya ini juga harus diperhatikan, ya, jangan sampai masih minim kompetensi lalu dipekerjakan misalnya, itu yang sangat mengganggu, gitu Mas. Oke, Pak Dedy, berarti ini bisa dikatakan bahwa jalur yang menggunakan satu jalur atau single track ini menggunakan sinyal mekanik, sedangkan yang dua jalur atau double track menggunakan sinyal elektrik. Kalau misalnya memang dilihat sinyal elektrik dan juga double track lebih aman, sebenarnya seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun jalur kedua atau menjadikan double track, terutama di single track yang masih ada di Indonesia di beberapa lokasi yang tadi Anda sebutkan? Ya, semuanya juga tergantung dari
dari resource Mas ya, tergantung dari pendanaan juga. Kalau semisal pemerintah dananya cukup, memang idealnya memang semua perlintasan single ini harusnya memang sudah tidak ada, semua sudah juga harus minimal sudah double track ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mendatang memang diharapkan kita tidak hanya di prasarana saja Mas, tapi kita juga sudah siapkan untuk mitigasinya juga. Mitigasinya untuk di safety ya, di sarananya misalnya. Di sarananya misalnya kita harusnya sudah siapkan untuk ATS-nya misalnya, automatic train stop. Kalau mungkin di produk lain ada juga yang menyatakan ATP misalnya atau automatic train protection ya. Jadi ketika ada rintangan di depan misalnya, itu kereta bisa otomatis berhenti sendiri. Misalnya kita ambil contoh, kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya. Kereta cepat kita lah ya, WOS misalnya. Kereta WOS itu eh, pernah juga di Purwakarta sekitar bulan November ada seekor kambing atau domba melintas, itu keretanya itu berhenti sendiri karena dengan jarak kurang lebih sekitar 1 kilo itu sudah bisa mendeteksi bahwa ada di depan ada rintangan ya, ada benda asing, itu sudah otomatis berhenti. Dengan benda sekecil itu pun sensor ini sangat sensitif, apalagi nanti ada manusia lebih besar misalnya, apalagi nanti ada kereta lebih besar berbuat logam, tentunya akan lebih sensitif lagi, sehingga ATS tadi, automatic train system, itu sudah dengan otomatis akan memberhentikan kereta itu tanpa harus memerintahkan masinis untuk melakukan operasi penghentian kereta, tapi otomatis ATS itu sudah menghentikan kereta itu sendiri. Sebenarnya ATS ini sudah 2007, kalau tidak salah 2007 sudah pernah dilakukan oleh PT KAI, tapi mengapa tidak dilanjutkan? Mungkin masalah pembiayaan atau masalah planning yang lain yang saat ini kita masih belum pahami juga. Itu Mas kira-kira untuk mitigasi tidak hanya di prasarana tetapi juga di sarananya juga. Baik, baik. Mitigasi memang penting untuk mewujudkan mimpi zero accident di jalur kereta api. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Selamat malam. Baik, malam.